Baik. Nah, belum cerita. Padahal itu ya Pak. Ya. Padahal ini yang penting ya. Sebentar. Ya. Ini ya, jadi selain tadi manfaat-manfaat yang ada, ini ya semuanya, manfaat-manfaat yang ada, dari mulai mengurangi stres, sampai kemudian meningkatkan imun, mengurangi perasaan negatif, memunculkan kreativitas, dan menciptakan ketenangan. Ini semuanya bisa kita miliki atau kita rasakan saat rutin berlatih mindfulness. Ya. Dari sisi usia pun orang berlatih mindfulness itu lumayan mengurangi atau memperlambat terjadinya penuaan dini. Makanya ini hemat apa ya? Hemat pengeluaran, tidak perlu banyak kosmetik. Ya, tidak perlu banyak apa? Kosmetik ya, untuk menjadi lebih muda gitu, untuk tampil lebih muda, lebih segar itu. Berlatih aja mindfulness, maka ya ini salah satunya ya. Bisa ngebantu memperpanjang daripada telomer sehingga berimbas pada perlambatan penuaan. Jadi penuaannya itu diperlambat. Nah, ini tadi yang saya bilang. Sel ataupun struktur otaknya seperti ini. Ketika orang itu berlatih mindfulness, otomatis di bagian-bagian tertentu, bagian-bagian otak ya, itu menjadi menebal. Contoh misalkan di bagian prefrontal cortex ini ya, yang biasanya digunakan untuk membantu kita lebih fokus, ya, lebih mudah memberikan perhatian. Nah, ini menebal. Ya, ini menebal. Lalu kemudian anterior cingulate cortex ini biasanya digunakan untuk mengarahkan kita mau kemana gitu ya. Biasanya nih bagian otak ini. Yang kemudian ketika ada sesuatu kita harus menimbang, lalu kemudian melakukan apakah ini bermanfaat ataukah tidak gitu. Ya ini bagian ini. Itu semakin menebal sehingga seseorang yang berlatih mindfulness dia tidak gampang apa ya istilahnya ya, gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa ya. Dia akan tahu nih ini bagus atau enggak. Ini di sini nih. Semakin menebal semakin bagus dia. Ya. Untuk membuat sebuah keputusan, ini dia bagian di sini. Ya, di cingulate cortex ini. Lalu kemudian di amigdalanya dia mengecil. Ini dia amigdala. Amigdala ini yang biasanya bersinggungan terkait dengan emosi. Ketika ini mengecil, karena sering berlatih mindfulness, maka dia tidak mudah tersulut emosi. Ya, tidak mudah orang kemudian mengganggu dia, lalu dia reaktif gitu. Yang tadi yang saya katakan, reaktif dia. Dia tidak langsung merespon dengan sembarangan gitu, enggak. Dia lebih wise, lebih bisa bersabar, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak mudah terhijack lah gitu. Hijack itu kan dibajak ya. Itu pernah ngeliat ada orang yang amigdalanya di hijack. Contohnya apa? Iya, kalau misalkan amigdalanya di hijack itu kayak seperti ini apa? Cemas gitu ya Pak. Untuk apa? Contohnya gini aja. Contohnya pada saat akan dilakukan operasi, kan? Nah, jadi setidaknya dia tuh kan belum memiliki edukasi yang cukup dari perawatnya atau tenaga medisnya. Nah, mungkin pada saat itu juga pasien kurangnya pengetahuan. Jadi intinya pada saat akan dilakukan operasi stres terus. Jadi amigdalanya terreject, bisa juga sih itu ya Pak. Nah, terhijacknya amigdala sebuah emosi spontan seseorang saat melihat sesuatu yang nggak cocok sama dia. Akhirnya dia memberikan respon yang berlebihan. Ya, contoh nih, misalkan saat ada orang naik motor pakai helm, ya, udah enak nyaman, tiba-tiba ada orang yang nyalip dia, marah dia,
Muara dia langsung kemudian ngojar, langsung kemudian pengen ngeludahin, lupa tutup helmnya nggak dibuka. Nah, itu namanya apa? Amigdalanya terhijack dia. Amigdala terhijack. Oh. Ya kayak gitu tuh. Itu kayak orang senggol dikit bacok, kan? Nah, itu terhijack amigdalanya. Senggol bacok lalu kemudian orang ya. Iya, terhijack kan gitu. Orang belum tahu kondisi, misalkan kalau di rumah sakit ya, banyak kan penipuan terjadi itu karena pinter banget tuh si penipunya menghijack amigdalanya si korban, di mana dibikin dia kalut, lalu kemudian gelisah, dibikin takut, khawatir, tergopoh-gopoh dan sebagainya, dan akhirnya apa? Disuruh untuk transfer dia, disuruh ke ATM transfer, akhirnya juga transfer, padahal itu jelas-jelas penipuan. Makanya kalau ada hal-hal yang seperti itu disebut dengan amigdala hijack. Hendaknya seseorang agar tidak tertipu, duduk dulu, tarik nafas, hembuskan, langsung balik kesadarannya. Kalau enggak, dia akan terus-terusan tuh ngikutin, tertipu akhirnya. Sama kalau orang sakit, ya, kemudian maaf ya, kan terkadang dokter itu ada yang memang tahu membahasakan sebuah penyakit agar tidak terlalu membuat imun pasiennya turun, drop, lalu kemudian tambah sakit. Tapi ada juga yang sembarangan, udah pokoknya apa adanya, sampaikan ini bakalan mati gitu, ini bakalan nggak pernah bisa sembuh, akan jadi begini dalam beberapa hari akan begini. Itu terkadang membuat amigdalanya pasien justru malah terhijack, dan akhirnya dia semakin cemas seperti tadi yang Bu Dina bilang ya, bahwa orang itu bukan semakin tenang malah semakin takut, karena semakin takut, khawatir, akhirnya dia melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, entah itu bahkan sampai bunuh diri ya, kayak kemarin tuh Bu Dina kan cerita ya, ada siapa itu, harusnya dia terkena COVID itu, harusnya kalau dia amigdalanya nggak terhijack itu nggak mungkin bunuh diri tuh, karena terhijack ini bunuh diri dia. Gitu. Nah kayak gitu tuh ya. Ini ada contoh video yang seringkali dijadikan contoh orang yang amigdalanya terhijack. Nah, ini contoh. 没有撤退可言。谁对我做这样的事情？老公，你怎么在这里啊？老公，昨天特别坏，怎么回事？这里没看到吗？这里没看到吗？ Paham maksudnya? Meskipun ini nggak tahu apakah Bu Dina pernah ke mana ini, Thailand apa Korea ini? Kayaknya Cina ini. Cina ya. Pernah nggak ke Cina, tahu artinya nggak tuh? Enggak, aku ini aja pernah ke Cina, cuman panggilnya Seshe aja. Seshe tuh terima kasih. Aku pernah ke Cina tahun 2017. Nah, walaupun nggak ngerti, nih aku juga nggak ngerti bahasanya tadi apa, dia ngomong apa. Cuman kalau nggak dari videonya, paham nggak maksudnya? Apa itu? Iya, tiba-tiba disangkainya suaminya ya, tidur ya. Dia kira itu adalah suaminya yang dia lagi berselingkuh gitu ya, tidur. Iya. Langsung pukul aja, nggak ngeliat pukul ya, karena emosi kan, dipukul, ternyata itu bukan suaminya, itu adalah mertuanya. Ternyata dia salah kamar mertuanya, sehingga dia marah dan akhirnya mukul itu, dia nggak tahu kalau itu adalah mertuanya. Nah itu namanya apa? Amigdala yang terhijack. Contoh lagi nih, amigdala yang terhijack. Itu sebenarnya saat terhijack kita bisa memilih begini. Kita bisa memilih, contoh misalkan saat orang itu melihat ya, ini antara lakukan atau tinggalkan, ambil atau lepas gitu ya. Contoh gini, saat seorang melihat lagi buka pintu, tiba-tiba di depannya ada ular. Di depan pintu itu tiba-tiba ada ular kobra gitu ya. Maka dia punya dua pilihan ya, antara lawan si ular itu atau lari ya. Lawan atau apa? Lari.
Gitu. Pada saat dia bisa mengkondisikan amigdalanya, maka bagus dia responnya, bisa memilih, oh ini bahaya saya lari. Iya. Tapi kadang justru malah yang bahaya saat bukan masalah takut yang muncul. Masalahnya adalah cemas yang muncul. Cemas itu gambarannya begini. Saat kita duduk, di depan kita ada akuarium yang kosong nggak ada airnya, tapi dalamnya ada ular kobra besar. Kita berada duduk di sampingnya gitu. Itu takut atau cemas pada saat itu? Ya, ada cemas, ada takut ya. Oke, lebih dominan mana? Takut atau cemas? Takut. Ya. Kalau takut, maka dia akan melakukan yang pertama tadi. Entah dia pergi dari situ, atau dia malah kemudian entah itu buang akuarium beserta dengan ularnya. Tapi kalau dia cemas, dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia freeze di situ, dia diem di situ sambil merasa cemas kan. Kemudian diliputi rasa khawatir. Ini jangan-jangan nanti kalau dia lompat gimana ya? Gitu. Saya ada di sampingnya. Kalau dia lompat terus matok saya gimana ya? Padahal kan itu jelas-jelas berada di sebuah akuarium yang tidak mungkin dia bisa lompat. Maka disitulah disebut dengan cemas, bukan takut. Nah biasanya orang yang cemas lebih sering terkena ini. Contoh, saat public speaking, kita diminta untuk berbicara di depan banyak orang. Gitu ya. Antara dua tuh, antara takut dan cemas. Orang kalau amigdalanya sudah bisa dia kendalikan, tidak mudah emosi, dia tidak akan mudah cemas, apalagi takut. Nah, tapi kalau orang itu cemas, udah bawaannya tuh bingung aja, sampai lupa itu apa yang ingin disampaikan, akhirnya terjadi blank spot. Ya. Apa yang pengen disampaikan udah blank aja, tiba-tiba akhirnya lupa semuanya. Itu namanya orang yang sudah terhijack. Ini contoh-contoh orang yang terhijack amigdalanya. Ketika berlatih mindfulness, seseorang tidak akan mudah untuk terbajak amigdalanya. Sehingga dia lebih tenang, lebih tahu kapan dia menarik nafas untuk mengembalikan kesadaran, gitu ya. Sehingga mudah sekali. Lalu, kemudian yang tadi ya, bagian otak yang di sini. Ini ada bagian insula. Insula ini terkait dengan ulas asih tadi, ulas asih, kasih sayang, cinta kasih, lebih peduli, gitu kan, bangun relasi. Nah, ini di sini nih. Ini semakin menebal. Makanya kalau orang itu sering berlatih mindfulness nih, bagus banget struktur otak ini. Oke. Nah, oke. Ini kita berlatih ya bahwa mindfulness itu bikin kita lebih calm, lebih tenang, tidak gerusa-gerusu, karena saya yakin bahwa orang yang tergesa-gesa, gerusa-gerusu, lebih banyak terpeleset. Yuk kita bermain ya. Silakan Bu Dina jumlahkan angka ini. Angka yang Bu Dina lihat silakan jumlahkan. Ya. Saya hitung sampai 3, kita mulai dan langsung Bu Dina menjumlahkan angka yang muncul. Siap ya? Halo, Bu Dina? Iya, siap. Siap. Ya. Kalau sudah siap untuk menjumlahkan ya. Iya, iya. Siap. Oke, fokus ya, lihat nih. Yuk, kita mulai. Ini berapa? 1000. Ya. 40. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 1040. Nah, nanti Bu Dina saya minta untuk menjumlahkan langsung. Ya, contoh nih, misalkan. Ya, berapa? 1000. Ya. 40. 1040. Ya, berapa? 1040. Oke, langsung dijumlahkan ya. Iya. Oke, saya akan cepat. Ya, saya akan menggantinya dengan cepat dan Bu Dina langsung menjumlahkan juga dengan cepat. Siap? Kita menghitung. Ini sangat mudah kok. Cuman ribuan dan puluhan. Tinggal menambahkan aja. Ribuan. Siap ya? Ini mudah. Siap. Karena itu saya akan mempercepat slide-nya. Jadi Bu Dina langsung tambahkan saja ya. Oke. 1, 2, 3, mulai.
1040, Terus 1030. Bu Dina belum 1000. paham. Bu Dina belum paham nih. Oh, gimana, Oke, gimana? pelan-pelan. Tambahkan langsung 1000. Oh, Tambahkan langsung misalkan 1000, 1040, 2040. Paham ya? oh iya. Oke ya, siap ya. Siap. Tapi saya akan percepat nih. Yuk kita latihan dulu sebentar deh. Ya, Ya. 1040. 1040, 2040, 2070. oke, bagus. Sekarang lebih cepat ya, siap ya. Iya. Ya, 1, 2, 3 mulai. 1040, 2040, 2070, 3070, 3090, Ulangi, masih 4090. lambat. Ayo, lebih cepat ya. Siap Iya, ya. iya. Ayo, lebih cepat. Iya. Yuk. 1040, Ya, 2040, 2070, terus. Cepat. 3090, 4090. Oh iya, 4090. Ya. Berapa? 4090. 4009. 10. Benar dah. Ya, coba cek lagi. Coba cek lagi. 1000, 1040, 1000, 2040. 2040, 2070, 3070, 3090, 6000. Hah? 4100 ya. 4090 ya. Benar kan? Nah, 4090. Yang ini? Iya. 10 berarti 4100. 4100. Bukan 4090 atau Iya. kalau orang lebih sering itu kelirunya dia mengatakan apa? 5000. Iya. Setelah 100. ini, setelah 4090 langsung kemudian dek 5000 betul. Setelah 4090 langsung kemudian dia bilangnya apa? 5000. Padahal 4100 ya. 4100. Ya, ini menunjukkan kalau orang itu tergesa-gesa, mudah ke hijack, ini jalannya itu seringkali sama, seringkali terpleset. Kerja itu juga begitu sama. Ketika orang itu sudah mendekati target, akhirnya dia ingin cepat-cepat menyelesaikan. Bukan malah selesai dengan bagus, apa yang terjadi? Malah bisa jadi gagal atau berantakan, iya kan? Semuanya itu karena apa? Ya, karena itu tergesa-gesa, kurang bisa kalem. Ya, nah, itu permainan yang simple ya buat kita untuk supaya jauh bisa lebih mindfulness. Nah, ini mindfulness juga berpengaruh pada hormon. Orang yang sering berlatih mindfulness, bahkan dalam penelitiannya, orang berlatih mindfulness 7 minggu berturut-turut, ternyata hormon serotonin, kemudian juga melatonin, oksitosin. Ya, oksitosin ini terkait dengan hubungan, relasi dengan orang, itu semakin baik. Ya, semakin bagus. Dopamin bikin dia lebih nyaman, kualitas tidurnya lebih bagus, nggak mudah terkena insomnia, gitu. Ya. Akhirnya apa? Hormon-hormon ini banjir, ya, endorfin juga banjir. Akhirnya isinya adalah sehat, bahagia. Ini dia berpengaruh pada hormon. Sebaliknya, orang yang senantiasa stres, anxiety, ya, kecewa, takut, cemas, hormon yang keluar lebih banyak adalah hormon-hormon ini, kortisol. Kortisol sama adrenalin. Iya, ini justru yang akan mengakibatkan orang itu sakit. Bahkan, ya mungkin Bu Dina lebih tahu, orang yang kemudian terkena diabetes awalnya dari sini. Ketika stresnya itu atau kecemasannya itu berlebihan dan berlangsung terus-menerus,
maka hormon di dalam dirinya yang lebih banyak keluar ya, adalah hormon kortisol. Sehingga semakin banyak hormon kortisol yang keluar, ini mengakibatkan jaringan tubuh yang lainnya bermasalah. Contoh misalkan terjadi yang namanya resistensi insulin, gitu kan? Ini riset membuktikan. Nah, ketika terjadi resistensi insulin, otomatis apa? Ya, kerja pankreasnya nggak bagus kan? Kerja pankreasnya nggak bagus, dan akhirnya malah gula darahnya naik. Akhirnya ya itu tadi sangat-sangat berpotensi untuk bikin orang kena diabetes tipe 2. Ya kan? Karena diabetes tipe 2 kan lebih seringnya adalah bukan yang karena stres. bawaan, gitu kan? Lebih pada pola hidup. Iya, Ya pola nggak? hidup. Lebih pada pola hidup kalau tipe 2 itu. Nah, karena lebih pada pola hidup kan bisa jadi adalah pola tindakan, pola perbuatan, pola pikir, lalu pola makan, ya kan? Ya, pola-pola seperti itu, pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya Pola buruk, hidup, ya, akhirnya bergadang. menyebabkan dia yang begadang, merokok, dan sebagainya. Yang muncul di hormonnya itu lebih banyak yang buruk ini, kortisol ini, yang harusnya nggak boleh banyak ini. Kalau banyak efeknya atau dampaknya buruk. Jadi sangat berkaitan banget lah antara masalah-masalah emosi yang disebut dengan stress dan anxiety ini dengan kesehatan fisik, sangat berkaitan. Bahkan penelitian menunjukkan 90% penyakit itu bukan disebabkan oleh bakteri, tapi oleh emosi, ya kan? Oleh emosi yang tidak tertata, kemudian stres, anxiety, cemas, dan sebagainya. Oke, nah ini kita bermain lagi. Yuk, sediakan kertas dan pulpen. Iya, bentar ya. Aku ambil dulu deh. Hah? Aku ambil dulu bentar. Siap. Ah. Oh iya. Halo. Ya. Gimana? Ya, udah. Sudah? Oke. Siap. Ini kita belajar sambil bermain ya. Tapi Iya. nanti ada maknanya. Masih terkait dengan mindfulness. Ya. Oh iya. Masih terkait dengan mindfulness. Siap. Oke, bisa terbaca apa yang ada di layar? Mindful. Oke, mindful your life ya. Halo? Ya, mindful your life kan ya, Pak? Ya, mindful your life. Mindful your life ya, siap ya. Nah, tugasnya Bu Dina adalah silakan tulis terlebih dahulu kalimatnya, mindful your life, baru kemudian angkanya di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Yeah. Siap ya? Nanti saya hitung tuh. Saya hitung. Jadi tulis dulu kalimatnya, baru kemudian angkanya. Berapa lama Ibu menyelesaikannya, itu akan saya hitung. Ya, itu akan saya hitung. Yeah. Kalau Ibu selesai langsung angkat penanya, biar saya berhenti menghitung. Siap ya? Iya. Oke. Ya. Dan saya mulai dalam hitungan ketiga, Bu Dina harus siap ya. Nanti kita hitung sama-sama. Silakan melakukan, saya akan menghitung. Siap? 1, 2, 3. 1, 2. Main. 1. Tulis. Ibu sudah nulis. Ya udah, ini Kertas. ini yang kayak gini kan? Ya, enggak. Jangan tulis dulu sebelum saya meminta untuk tulis. Ya, kalau saya sudah bilang go,
ya lakukan, maka silakan baru Ibu menulis M, I, N, Q, Oh dan iya iya. seterusnya. Sip sip. Baru kemudian angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Siap ya? Nangkep ya? Oke, Iya, yuk nangkep, mulai. nangkep. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Nih, Oke, mana? yang ini. Nah, itu. Lah nomornya mana? Enggak ada. Lah, Sama normal. Ulang. Sama, ayo ulang. Sama nomor bawahnya. Ini kan Oh tadi. iya. Bentar, Iya. bentar. Ini. Udah. Ini Bu. Ya. Jadi tulis hurufnya dulu, baru kemudian angkanya sampai selesai sampai 15. Ingat sampai berapa? Sampai 15. 15. 1 sampai 15. Ya, siap ya. Ya, Saya sip. akan lihat nih, saya akan lihat. Ya. Saya hitung sampai 3, dalam hitungan ketiga kalau sudah bilang go, Ibu langsung nulis. Tulis Iya. kalimatnya dulu baru kemudian angkanya di bawahnya. Siap? Siap. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah. Oke. Nah, mana? Saya lihat. Oke, 16 ya. Ingat-ingat, Iya. 16. Ya. Sekarang caranya beda. Bu Dina, silakan tulis huruf angka, huruf angka, huruf angka. Jadi M, kemudian bawah 1, I 2, N 3, D 4, F 5. Begitu ya, paham? Paham. Oke, kalau tadi kan semua kalimatnya ditulis, lalu kemudian baru angkanya. Kalau sekarang enggak, huruf angka, huruf angka, huruf angka, gitu ya. Siap? Iya, siap, Oke, siap. dalam hitungan ketiga juga, ya. Tadi ingat 16 ya, 16 detik. Iya. Sekarang beda cara. Tadi sudah saya jelaskan. 1, 2, go. 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Dah. dan 29. Oke ya. Tadi berapa yang pertama? 8. 16. Yang pertama berapa? 16 detik ya. 16 Yang detik. kedua 28 detik. 8. Lama ya? Kira-kira apa penyebabnya? Tahu nggak sebabnya kenapa? Kok yang kedua bisa lebih lama, yang pertama lebih cepat? Padahal hurufnya sama, angkanya sama. Iya, iya. Kenapa? Mungkin kalau yang pertama itu langsung nama angkanya dulu, jadi nggak terlalu ribet gitu, baru ke Oke, kalau yang kedua? angka. Kalau kedua kan jadi M 1, I 2. Huruf angka gitu ya? Ya. Tahu nggak itu gambaran tentang apa, Bu, sebenarnya? Itu yang pertama disebut dengan single tasking. Yang kedua disebut dengan multitasking. Paham ya? Single tasking melakukan sesuatu, ya, satu pekerjaan terlebih dahulu selesai, baru melakukan pekerjaan berikutnya. Ya, itu dia. Namanya apa? Single tasking. Single tasking. Nah, kalau multitasking itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan di mana satu pekerjaan belum selesai sudah melakukan yang lainnya. Artinya dalam satu waktu seseorang melakukan banyak hal, padahal belum selesai itu satu persatunya. Itu yang disebut dengan apa? Multitasking. Dan kalau kita lihat dari latihan tadi, permainan tadi, kita juga sudah bisa menarik sebuah kesimpulan atau pelajaran bahwa ternyata memang benar multitasking itu bikin pekerjaan bukan semakin cepat selesai, tapi justru semakin melambat.
Iya, benar. Ya. Multitasking mengerjakan satu waktu dengan berbagai macam pekerjaan itu bukan bikin semakin produktif, bikin kita semakin nggak produktif. Satu. Yang kedua, bikin kita pekerjaannya itu nggak maksimal. Gitu. Nggak maksimal. Pasti. Kalau single tasking itu lebih bagus mengerjakannya dan lebih terarah, lebih cepat selesai, lebih produktif orang. Dan yang paling kita harus hindari adalah saat orang itu sering multitasking itu lebih cepat capeknya, lebih cepat lelahnya, ya dibanding dengan saat single tasking. Kayak aku cepet lelahnya kenapa ya? Ya itu Tadi kan kerja malam. Terus tadinya mau ada ke sekolahan kan. Aduh, oh iya aku punya ini janji sama Pak Haji, ntar aja deh ke sekolahan, bingung juga. Gini. Jadi akhirnya ngantuk juga. Aduh, lelah belum makan nih. Tadi makan dulu. Saya ngelihat Bu Dina tidak seperti hari kemarin. Iya, aku hari ini kerja malam Pak tadi tuh. Terus itu habis dari sekolahan juga ada acara katanya Budin. Aduh, ampun dah, baru pulang. Capean kali ya. Nah, maksudnya multitasking itu bukan kemudian tadi malam kita bekerja udah selesai lalu kemudian pagi ini bekerja selesai. Bukan begitu. Artinya Ibu bekerja tadi malam, istilahnya si malam, tapi Bu Dina juga mengerjakan yang bukan pekerjaan malam itu. Iya. Jadi itu yang disebut dengan multitasking sehingga cepat lelah. Gitu ya. Kalaupun banyak pekerjaan tapi dikerjakannya satu-satu selesai ini baru itu bagus, itu namanya single tasking, bagus. Tapi kalau kemudian dalam satu waktu itu kita mengerjakan banyak hal, itu namanya multitasking. Contoh misalkan lagi nulis nih, harus menyelesaikan laporan lagi nulis, terus kemudian ada WA keluar, WA muncul, gitu. Kita berhenti dulu, lalu kemudian garap WA gitu. Terus lagi WA, ini nggak selesai nih. Itu saya alami banget saat menulis buku pertama saya yang Mindfulness Seni Menikmati Hidup itu. Saat saya pengen menulis buku, bertahun-tahun saya pengen menulis buku, pengen banget, nggak jadi-jadi Bu. Kenapa? Lagi nulis, ada WA masuk, iya kan di WA. Terus lagi ada yang lain masuk, iya. Akhirnya nggak selesai, bertahun-tahun. Nah, saat waktu saya pengen nulis dan menyelesaikan itu, apa yang saya lakukan? HP saya matikan, saya nggak buka HP sama sekali. Dari siang saya nulis sampai jam 1 malam. Dari siang hari sampai jam 1 dini hari. Itu nggak berhenti saya. Nggak jawab HP, nggak jawab WA, nggak apa dan sebagainya. Pokoknya fokus nulis. Dan alhamdulillah bisa selesai sampai hampir 50 halaman. 50 halaman kan lumayan, nggak? Banyak. Satu halaman aja sudah alhamdulillah. Ini 50 halaman, hampir 50 halaman. Wah, seneng banget saya waktu itu. Oh, ternyata begini ya. Betul-betul harus single tasking, harus mindful saat menulis. Akhirnya cepat selesai. Kalau kita multitasking nggak selesai itu buku. Itu ya. Ini pengalaman yang mungkin Bu Dina bisa ambil manfaatnya bahwa oh ya supaya saya nggak cepat lelah karena saya dibutuhkan banyak orang, ya sudah saya akan melakukan satu pekerjaan di satu waktu. Setelah selesai ini pekerjaan, baru saya akan pindah ke pekerjaan yang lain. Itu namanya single tasking. Dan memang dalam syariat kan begitu, Bu. Dalam surat Al-Insyirah kan Allah katakan faida faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari satu kerjaan, baru kemudian kalian pindah. Kalau ini belum selesai, jangan pindah kan gitu. Iya. Itu ajaran Quran itu. Makanya single tasking itu Qurani banget. Single tasking itu syar'i banget. Iya benar. Ya, itu ini. Masih on? Masih. Nah, fokusnya masih 100%. Iya. Kalau capek, kalau ini dan sebagainya enggak apa-apa. Misalkan Pak Haji, ini kayaknya saya posisinya lagi nggak memungkinkan, ini fokus saya yang terpecah, khawatirnya nggak bisa maksimal sebagainya. Kita nggak usah sampai 2,5 jam deh. Kita 1,5 jam dulu, nanti berikutnya nanti kita lanjutkan. Gak apa-apa, silakan. Saya mah bebas, terserah Ibu.
Nggak apa-apa, lanjutin aja Pak. Oke, Aku soalnya sekarang libur. Oke, soalnya saya kasihan Iya. sama Bu Dina. Saya tadi ngeliat Bu Dina sambil gini. Ya ngantuk banget. Malam itu ya aku pikir gak ada pasien. Kan biasanya kita sepi banget ya. Ada pasien dari jam 2 sampai pagi tuh. Oh gitu. Oh. Kan aku di IGD juga Pak. Kalau di IGD kan gitu lah. Gitu ya. Siap ya, lanjut ya. Berarti kita selesaikan Iya, ya. lanjut. Oke, ini tadi latihan apa? Single tasking dan Multitasking. Berarti kalau orang itu multitasking, siap-siap dia harus capek, terus kemudian dia lebih lemah, dan akhirnya itu nanti kalau lama-lama bisa jadi penyakit. Ya, gitu. Lalu kemudian pekerjaan jadi lebih nggak maksimal. Gitu. Ya, ini penelitiannya dari Harvard University. Jelas ini mereka menyebutkan sangat-sangat tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan multitasking. Karena menurut mereka itu tadi menurunkan produktivitas, lalu bikin cepat lelah dan sebagainya. Ya. Harvard kan itu universitas yang terpercaya kan? Iya, penelitian mereka kan banyak tuh. Mindfulness diteliti mereka juga. Hasilnya begitu. Oh, dari sana juga kali ya, Pak? Iya. Nanti kita akan tunjukkan ya buktinya bahwa mereka seperti halnya Universitas Oxford di itu yang di Inggris ya. Nah, itu mereka juga meneliti hal ini. Ya. Oke, nah ketika orang itu berlatih mindfulness, maka sikap ini yang dikatakan oleh ini penelitian dari John Kabat-Zinn ya. John Kabat-Zinn adalah orang yang membawa mindfulness dari timur ke barat ya, dari Thich Nhat Hanh ya, di Vietnam, lalu kemudian dia bawa ke barat ke rumah sakit yang ada di barat, dipraktekkan kepada para pasien. Dari penelitiannya itu dia menarik kesimpulan bahwa orang yang berlatih mindfulness dia akan punya 9 sikap utama ini. Apa 9 sikap yang dilatih dalam mindfulness? Di antaranya adalah tidak mudah menghakimi, ya, menjudge. Kemarin itu no comment, no apa lagi? No care. No gosip, no jengkel dan ngejengkelin. Nggak mudah dia untuk komen itu dia nggak terlalu mudah untuk komen. Dia tidak akan mengatakan begini, kenapa sih dia begitu, kok dia begitu sih, kan harusnya begini begitu gitu ya. Nah, orang yang berlatih mindfulness sikap dia tidak akan begitu karena dia lebih kepada no judging, artinya tidak menghakimi, tidak mudah memberikan penilaian dan seterusnya. Terus apa yang dia lakukan saat terjadi sesuatu? Ya mengamati, dia menjadi pengamat. Oh, itu terjadi seperti itu ya sudah. Kayak gini Bu, kejadian Eril, tahu Eril kan? Iya benar-benar. Ya, Eril saat dia ditemukan itu banyak orang yang seharusnya nggak bersikap begitu, tapi mereka bersikap begitu. Apa? Terlalu menghakimi. Ya, terlalu larut akhirnya. Kenapa sih kok begitu? Kan harusnya begini. Kenapa? Waduh, kasihan banget kan. Waduh, kok saya merasa ya juga seperti itu, gitu kan? Akhirnya bahaya juga loh itu kalau ada muncul, apalagi kalau dia ngomong begini. Wah, jangan-jangan kalau nanti terjadi sama saya atau keluarga saya nanti gimana kalau begini. Itu nggak boleh kan? Tapi karena mereka itu nggak sadar lah istilahnya. Akhirnya ngomongnya yang nggak gitu. Mindfulness membuat kita semakin berhati-hati. No judging. Lalu passion. Ya, passion ini lebih sabar dia, tidak gerusa-gerusu yang tadi. Tidak tergesa-gesa ya. Bersegera bagus, tergesa-gesa jangan, lebih sering terpleset. Nah, passion ini lebih bisa bersabar. Orang yang berarti mindfulness dia nggak mau bahasa-bahasa misalkan nih cara cepat kaya. Akhirnya banyak tuh seminar cara cepat kaya. Emang cara bagaimana menggandakan uang cepat kaya. Wow. Itu banyak kalau orang itu nggak terlatih mindful atau kesadarannya, udah langsung diambil aja tuh. Akhirnya kan banyak tertipu. Kayak kasus binomo. Gimana? Ya nggak? Tahu nggak kasus binomo itu apa? Kemarin tuh ya. Investasi itu loh yang saham
permainan investasi saham bodong itu loh, ya binomo itu kan banyak itu yang nanam sampai 1 miliar, 3 miliar, akhirnya hilang semua gara-gara pengen apa? Pengen dapat yang lebih gede, ternyata tertipu semuanya. Nah ini karena nggak sabar. Orang yang mindful dia akan lebih bersabar. Beginner's mind, orang yang punya mindful akan punya sikap yaitu merasa selalu jadi pemula. Ya, contohnya misalkan Bu Dina ini. Bu Dina ini kan punya karakter yang teachable, ya, punya karakter yang pengen tahu curiosity-nya lebih besar, pengen belajar, memposisikan dirinya selalu menjadi pemula kan gitu. Meskipun sudah tahu tapi terus ketika berhadapan dengan seseorang berusaha untuk open mind dan menjadi pemula, pengen tahu gitu ya. Acceptance, orang kalau sudah terlatih mindfulnya lebih bisa menerima. Makanya orang-orang yang sakit nih, misalkan yang sakit diabetes lah, cancer lah, jantung koroner dan sebagainya, itu kalau lebih bisa menerima, itu terjadi penguat dalam dirinya. Ya. The power of receiving itu kuat banget. Ya, contoh misalnya, the power of receiving ya, mungkin gambarannya begini. Saat Bu Dina melihat, atau ini kalau di dalam offline, saya kalau di training offline ini bisa dilakukan. Tapi kalau di online agak sulit ya. Gini aja gambarannya. Saat posisi ada 2 orang, yang satu saling pegangan, gitu. Yang satu berdiri, yang satu duduk. Yang satu cuma menerima saja dengan penuh keikhlasan menerima. Yang satu mendorong sekuat tenaga. Ternyata apa yang terjadi? Yang berdiri dan yang mendorong itu tidak mampu untuk mendorong yang duduk tadi. Padahal yang duduk nggak ngeluarin tenaga apa-apa, cuma diem sendiri. Dia terima semuanya, itu semakin sulit untuk didorong. Tapi ketika yang duduk itu semakin ngelawan dia, menolak itu, dorongan itu dia tolak. Akhirnya apa? Malah dia terjengkang. Gitu. Malah dia apa? Terjengkang. Terjengkang. Iya, karena tenaga yang mendorong ini yang lagi berdiri dan mendorong itu lebih kuat sebenarnya. Tapi ketika dia lebih menerima, dia cuma terima aja, nggak usah ngeluarin tenaga. Dia terima, ngikutin alurnya. Justru malah yang berdiri itu, yang lagi mendorong, nggak bisa mendorong dia. Itu kekuatan apa? Kekuatan menerima, acceptance. Dan kalau orang sudah acceptance, insya Allah bawaannya itu syukur. Makanya seseorang yang saya dulu belajar gini. Awal orang terkena diabetes adalah salah satunya dia kurang bisa menerima kenyataan. Ya, contoh, ketika usahanya tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, padahal dia ingin misalkan angka sekian, lalu hanya tercapai setengahnya. Itu dia nggak nerima. Tapi itu berlangsung terus-menerus. Setiap kali ini nggak tercapai, nggak achieve, dia stres. Nggak achieve, dia cemas. Ini akhirnya karena tidak tercapai terus apa yang dia inginkan, ya, terkena diabetes. Bisa juga. Iya, jadi stres ya. Ya, atau dia mengalami satu tindakan atau kejadian ya yang kemudian tertuju kepada dia, tapi dia nggak bisa terima, Bu. Cuman gini, sudah tahu dia nggak bisa menerima, tapi dia nggak mau melepaskan rasa sakit itu. Dia pendem aja, akhirnya jadi penyakit, diabetes akhirnya. Makanya salah satu cara untuk supaya merilis, ya, membuang toksit diabetes yang ada itu adalah dengan acceptance, menerima, diajak untuk menerima. Orang yang sakit itu kalau diajak untuk menerima, imunnya naik, cepat sembuh nantinya. Maka pasien-pasien Budina nantinya yang dijadikan penelitian, coba ajak dia untuk bisa lebih menerima kondisi dia, sakit dia. Apapun bentuknya, apapun level sakitnya, coba ajak untuk bisa accept dan menerima. Itu akan jauh lebih cepat sembuhnya. Karena orang kayak gitu kan khawatiran dan sebagainya yang bikin dia tambah sakit. Ya. Oke, ini acceptance ya. Lalu kemudian lebih bersyukur, tidak terlalu maksa, nggak usah maksain, ya. Bila dalam pekerjaan dia sampai sekian, ya sudah, ya, tidak terlalu maksa. Letting go, letting be, melepaskan, ya.
apa namanya, ya sudahlah gitu ya, oke lah gitu ya, dia sikapi tidak terlalu gimana biasa saja sakitnya ya, ya ini memang Allah yang kasih, saya yakin Allah yang akan ya. Setiap masalah solusinya akan jauh lebih banyak, makanya ya sudahlah yuk jalani. Artinya orang yang letting go ini jauh lebih powerful, lebih ramah, generosity, lebih trust, bisa percaya. Inilah kemudian saya suka di mindfulness ini, meningkatkan rasa percaya kita, rasa percaya kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, rasa percaya kepada agama kita, percaya kepada ajaran-ajaran dan aturan-aturan ini luar biasa, ya, manfaatnya. Oke, 9 attitude. Yuk kita berlatih mindful breathing. Ini kan tuh Dina tadi sebut posisinya habis kerja malam, shift malam, capek, lalu pengen istirahat. Nah, tapi lagi pas acara dengan saya, maka kemudian sekarang kita berlatih mindful breathing agar bisa apa? Istirahat dalam kesadaran. Jadi bukan tidur, tapi istirahat. Yes. Istirahat dalam kesadaran. Kesadaran ya. Nah, oke ya, sebentar saya siapkan dulu tes sorry. Nah, ini saya sound dulu sebentar. Sound. Oke. Kalau ini bisa terdengar nggak suaranya? Oh, iya, bisa Pak. Terlalu kencang? Enggak sih. Atau kurang? Pas. Segini? Pas? Sudah. Iya, pas. Ya. Baik. Nah, kita akan melakukan mindful breathing. Bagaimana kita berlatih nafas melalui teknik mindfulness untuk bisa lebih mengakses kesadaran kita. Melatih kesadaran kita melalui apa? Melalui sadar nafas. Ya, bahasa sederhananya mindful breathing itu adalah sadar nafas. Sadari apa? Sadari nafas. Saat kita bernafas, inhale, kita sadari ada udara yang masuk. Saat kita menghembuskan nafas, exhale, kita menyadari ada udara yang keluar. Bisa ditangkap ya? Itu namanya apa? Ya, bisa. Mindful breathing. Yuk kita mindful breathing. Caranya adalah, silakan Bu Dina duduk senyaman mungkin. Boleh duduk di ujung kursi, boleh duduk sambil bersandar, pokoknya senyaman mungkin. Hanya saja kalau bisa jangan rebahan. Tapi sampaikan juga kepada yang orang, misalkan Bu Dina ajak berlatih gitu ya, anjurkan supaya jangan tiduran. Kenapa? Seringkali kan ini waktunya durasinya cukup lama, 10 ya tidak terlalu lama sih, 10 sampai 15 menit. Nah, itu kalau orang di bawah rebahan, siap-siap aja tuh 14. Iya benar, 14. Udah selesai dia masih aja tidur gitu. Padahal kita lagi berlatih kesadaran, bukan tidur gitu ya. Nah, tadi saya bilang istirahat dalam kesadaran. Oke. Baik. Yuk, silakan ambil posisi, boleh bersandar, boleh senyaman mungkin, kaki diluruskan, bisa menapakkan di lantai, juga bisa kalau pas duduk di lantai gitu kan, pas duduk di lantai usahakan tulang duduknya itu lebih tinggi, maka dikasih bantalan ya, lebih tinggi daripada apa kakinya, itu untuk supaya membantu dia bisa lebih lurus
antara tulang duduk dia dengan leher dan kepala itu lebih lurus sehingga tidak bongkok. Kenapa? Kalau bongkok nanti selain itu nggak bagus buat tubuhnya, sulit untuk ngebantu dia agar jauh lebih rileks. Itu dia. Ya. Oke. Dari itu duduk senyaman mungkin yang penting seperti itu. Lalu kemudian boleh memejamkan matanya, mulai dengan doa pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan tarik nafas, hembuskan. Sadari nafas, kembali tarik nafas sekali lagi. Kita bernapas dengan jeda 3 nafas. Kita tarik nafas sedalam-dalamnya, tahan sejenak dan hembuskan. Mulai menyadari ada udara yang masuk saat kita inhale, dan menyadari ada udara yang keluar saat kita exhale. Silakan tentukan titik fokus di badan ibu untuk menyadari nafas tersebut. Ibu bisa fokuskan di hidung sehingga merasakan ada udara yang keluar masuk di hidung ibu. Bisa juga untuk memfokuskan nafas itu pada dada sehingga merasakan gerakan mengembang dan mengempis dada ibu. Rasakan dada itu bernafas. Bisa juga mungkin titik fokusnya di area perut. Bernafas dengan diafragma. Rasakan saja. Mengembang dan mengempis. Ulangi sekali lagi, fokus dengan nafas. Dan bila saat ini mulai datang pikiran, sadari saja pikiran tersebut. Tidak perlu dilawan, apalagi dihakimi. Biarkan dia datang, terima dia dengan ramah, lalu biarkan pergi. Pikiran bisa berupa kata-kata, gambar, suara, atau siluet, film, dan sebagainya. Semuanya itu adalah pikiran. Dan bila dia datang, biarkan saja, amati saja, lalu kembalikan fokus ke nafas. Sifat pikiran akan selalu seperti itu. Datang dan pergi, maka sikapi seperti seorang tamu yang datang kemudian pergi. Tidak perlu terbawa-bawa oleh pikiran. Fokus, kembalikan ke nafas. Mungkin saat ini juga muncul perasaan. Perasaan dengan berbagai macam bentuknya hadir. Maka cukup sadari saja. Cukup terima dan sadari hadirnya perasaan-perasaan tersebut. Lalu biarkan dia pergi, kembalikan fokus ke nafas. Sadari nafas. Inhale, exhale. Dan bila saat ini merasakan tenang, merasakan kedamaian,
Maka jaga terus kesadaran Budina agar tidak terbawa bahkan sampai tertidur. Usahakan tetap terjaga dalam kesadaran. Nikmati ketenangan. Amati dan sadari ketenangan ini, serta kenalilah ketenangan yang saat ini Budina rasakan. Begitu sangat nyaman, tenang, dan sangat ngebantu banget untuk lebih merasakan kedamaian. Semakin sadar, bahkan saat ini Budina mulai bisa merasakan sensasi tubuh Budina dari kulit yang bersentuhan dengan pakaian ataupun sensasi udara di sekitar Budina. Misalkan hawa sejuk, hangat yang terasa sekarang, sadari saja. Tidak perlu diberikan penilaian. Cukup rasakan dan sadari saja. Atau mungkin muncul dan terdengar suara-suara, suara kipas angin, AC, suara di luar rumah, apapun itu, cukup sadari saja. Tidak perlu dihakimi atau diberi penilaian, dan kembalikan ke nafas Budina. Fokus ke nafas. Mungkin mencium bau, aroma, apapun itu, terima saja. Atau mungkin saat ini merasakan area-area tubuh tertentu terasa kurang nyaman. Jangan ditolak, terima saja. Terima sebagai bagian dari tubuh. Dan lalu fokus kembali ke nafas. Nikmati sensasi ketenangan ini. Sambil terus fokus dan menyadari nafas yang keluar dan masuk. Merasakan badan ibu bernafas. Sebentar lagi kita akan menyudahi latihan mindful breathing ini. Mulai Budina merasakan gerakan jari jemari Budina. Silakan digerakkan jari-jarinya. Kemudian telapak kaki yang menyentuh lantai, rasakan dinginnya lantai. Sambil terus merasakan sensasi tubuhnya. Dan dalam hitungan ketiga, silakan buka mata dalam kondisi yang jauh lebih fresh,
lebih segar dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Silakan buka matanya. Lihat sekelilingnya. Budina. Ya Pak. Ya Lihat udah berasa tenang sih sekelilingnya. ya, benar. Aku jadi ngerasa ada di sungai gitu. Ya, coba lihat sekali lagi sekelilingnya dengan penuh keramahan. Di situ mungkin ada sesuatu benda atau apa. Lihat saja kanan kirinya, mungkin ada benda-benda yang mungkin selama ini dicari kok nggak ada, ternyata oh di situ ya. Garpu ya tadi nyari garpu ternyata ada gitu. Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah berlatih teknik mindful breathing, dan memang hal ini bisa kita latih kapanpun. Contoh misalkan sebelum berangkat kerja, yuk duduk sebentar mindful breathing. Setelah Didengarkan bekerja, dulu audio itu ya. apanya? Didengarkan audio yang tadi itu. Oh ya, nanti insya Allah saya kirim 2. Jadi ada video mindful breathing yang di situ ada audio suara saya, Ya. sama saya kirimkan backsound ini ya, supaya ngebantu nanti untuk Budina bisa berlatih mindful breathing. Yang penting kita itu di dalam berlatih mindfulness tidak perlu diporsir, tetapi kita punya jadwal yang rutin gitu. Contoh misalkan sebelum berangkat kerja, atau pada saat siang istirahat siang gitu ya di tempat kerja, atau saat kalau bisa jangan setelah pulang kerja di malam hari ya, itu bawaannya langsung aja lep gitu. Tidur. Jadi pagi atau siang gitu ya gitu nanti. Ya sebelum atau sesudah meeting gitu ya. Kalau ada meeting ya udah sebelum meeting ya udah duduk aja sejenak gitu ya sebentar. Paling 5 menit aja cukup. Yang penting ada waktu-waktu yang itu kita lakukan terus, sehingga ini bisa disebut latihan ya. Jadi yang sudah tahu tadi ilmunya, baru kemudian pindah ke bisa, dan kemudian terbentuklah yang namanya kebiasaan atau karakter. Nanti insya Allah kita akan menuju ke sana. Tapi minimal kita berlatih, dan insya Allah tidak ada ruginya kalau berlatih mindfulness itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Apa yang dialami tadi? Atau share deh pengalaman Budina saat tadi berlatih sekitar 10 menit lah untuk mindful breathing. Ya ngerasa enak aja gitu pikirannya. Terus lega gitu kan tadi udah. Sebelumnya nggak lega gitu? Enggak, lega apa ya? Perasaannya gitu. Perasaannya enak gitu. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang mindfulness itu kan biasanya kayak yang Buddhis gitu ya, Pak? Oh ya, jadi gini, mindfulness memang yang dominan atau bukan dominan ya, yang sering melakukan dan mempraktekkan hal ini, bahkan mereka yang lakukan dalam berbagai kegiatan mereka ya, baik saat mereka berdoa atau saat mereka lagi ingin diam aja, itu adalah mindfulness. Dan yang memang seringkali melakukan itu adalah orang-orang Buddhis ya. Namun ketika kemudian dibawa kepada universal, apapun agamanya ternyata bisa mempraktikkan mindfulness ini. Karena memang sebenarnya sifatnya universal, hanya kita menyadari keberadaan kita, menyadari apa yang ada di sekitar kita, kan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya kan? Agama apa saja itu bisa melakukan. Bahkan orang Muslim yang ingin betul-betul mengurangi kelalaian ya saat dia berzikir, saat dia sholat, atau saat dia beribadah dan sebagainya, itu sangat terbantu kalau dia terlatih mindfulnya. Contoh misalkan begini, saat kemarin saya berlatih mindful breathing sambil saya pakai untuk berzikir, Bu. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak seperti hanya orang-orang berzikir pada umumnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak,
Tapi apa? Pelan-pelan dirasakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dirasakan banget. Apa yang terjadi saat dilatih begitu? Pas banget posisi punggung saya sakit, pinggangnya, pinggang sebelah kanan sakit. Udah, saya terima rasa sakitnya sambil saya berpikir fokus gitu ya. Nggak tahu kenapa tuh sakit hilang sendiri. Sakitnya hilang sendiri, nggak terasa. Ini sampai sekarang nggak terasa. Kemarin sakit. Alhamdulillah. Jadi sholat contohnya juga bisa. Saat orang bersedekap, misalkan, atau takbir dan bersedekap. Saat dia bersedekap dengan mindful, dengan sadar posisinya dia lagi bersedekap dan merasakan itu dia lagi bersedekap. Dengan orang yang hanya sedekap biasa saja, baca Al-Fatihah biasa saja, itu beda. Selesai sholat pun juga beda, rasanya beda. Makanya kesadaran ini bisa dibawa kepada aktivitas kita semuanya. Baik saat aktivitas bekerja, ibadah, dan sebagainya. Kalau tanya awalnya, ya memang mereka. Mau nggak mau kita harus mengaku itu mereka yang sering melakukan. Makanya, kenapa kok mereka memiliki 44% tingkat rendah ini apa ya, mortalitas mereka, artinya tingkat kepunahan itu berkurang. Iya, 44% itu lebih rendah kepunahan mereka, artinya ya usianya panjang-panjang, ya kan? Orang bisu kan panjang-panjang usianya, 60, 100 gitu. Yang dulu. Iya. Makanya ternyata penyebabnya adalah ini dia. Tadi tuh penjelasan telomeres tadi loh, memanjang. Akhirnya ya udah usia panjang. Gitu. Karena nerima ya. Salah satunya. Ya. Terus makanan juga kayaknya tuh. Oh ya, makanan itu ngebantu mereka juga kan untuk jauh lebih. Ya, karena gini Bu, kalau makanan ini kan juga sama ya terkait dengan diabetes ya kan. Diabetes tipe 2 ini karena memang hal yang sering kali memicu adalah makanan pasti ya, pola makan. Nah, mereka sangat menjaga banget makan. Tapi sekali lagi, satu sisi bagus, tapi sisi yang lain kalau itu berlebihan juga nggak bagus. Gitu ya. Contoh, mereka nggak mau makan daging misalnya. Ya nggak? Sementara Nabi kita yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, makan daging. Gitu. Karena kita butuh sebenarnya untuk makan daging itu. Hanya saja pengolahannya. Nah ini dia. Pengolahannya, lalu kemudian cara makannya, itu harus juga meniru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Food combining. Ya. Tidak sering makan makanan yang dibakar sampai jadi areng gitu kan. Akhirnya arengnya ikut kemakan, jadi penyakit. Gitu ya. Atau makan dagingnya berlebihan, jadi penyakit. Gitu. Tapi itu tadi, food combining itu tidak boleh berlebihan. Ya, sayur makan, buah makan, daging makan, protein, pokoknya semua protein, kalau sesuai dengan usia mungkin disesuaikan ya, karbohidratnya harus berapa, kan kalorinya berapa, protein berapa, itu dibutuhkan sebenarnya. Hanya saja lemaknya berapa, hanya saja kita yang mengerti tubuh kita yang kita harus atur. Insya Allah tubuhnya lebih ngerti lah. Iya. Makanan seperti itu harus dijaga gitu. Gitu. Kadang lebih ngerti, kadang kita juga biasanya udahlah pengen makan enak hari ini mah gitu kan ya. Iya, kan? Dan mereka Bu, Gitu, kenapa akhirnya. juga panjang? Mereka itu olahraga loh. Iya, olahraga ya. Mereka itu olahraga loh. Kungfu, kan? Dari mereka. Setiap hari ya latihan. Sampai berkeringat. Berkeringat. Terus kemudian ngambil air, nyiram air, sebagainya. Itu tuh beneran ya kalau di sana, kalau di Cina itu kayak gitu bener. Bener itu. Ya, apa di TV doang, apa di film doang? enggak. Itu aktivitas mereka, rutinitas. Kayak pesantren loh gitu. Kalau di kita itu pesantren ya. Ada pesantren. Hanya saja itu tadi di pesantren kadang kurang dilatih hal ini juga. Iya, kalau
Kalau di pesantren kan yang dilatih cuma hafalan Al-Quran, padahal yang fisik juga harusnya ya, Her. Iya. Iya, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Ini dia mindful breathing. Terus, itu enggak muncul ya. Oh, stop share. Kemudian di sini. Lihat ya. Ya, kita bahas mindful breathing-nya. Ini karena menjadi penelitian Bu Tina, ini berharap bahwa poin ini betul-betul sangat dipahami dengan benar. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, mindful breathing. Jadi ini polanya, pola latihannya seperti ini. Menggunakan nafas sebagai jangkar perhatian. Makanya bolak-balik kembalikan fokus Budina ke nafas. Kembalikan fokus Budina ke nafas. Kenapa? Saat orang itu fokus, memaintain fokusnya ke nafas, maka secara otomatis nafas itu dijadikan sebagai jangkar perhatian untuk lebih sadar. Gitu? Saat ada pikiran-pikiran dan lain sebagainya, lalu kemudian tarik nafas lagi, balik lagi, gitu kan? Fokusnya ke dalam diri dan juga saat ini. Terus berikan perhatian saat mungkin ada pikiran atau perasaan yang lagi mengembara, yang lagi lewat, gitu. Kita hanya memberikan perhatian saja, mengamati dan tidak menghakimi. Lalu memberikan kesempatan dia untuk lewat, biarin saja. Semua pikiran, perasaan yang datang cukup diamati. Ya, yang mengembara di pikiran kita, kita cukup amati. Ya. Sadari emosi, tadi sudah kita sampaikan, sadari emosi yang datang, perasaan yang datang. Ya. Kembalikan semuanya fokus ke sensasi bernapas. Dan muter seperti itu. Oke ya, dengan penuh kindness, ramah, dan sering dilatih, insya Allah bermanfaat. Baik. Nah, manfaat-manfaat mindful breathing ya, nanti insya Allah kita akan sampaikan pada latihan berikutnya. Mindful breathing ini sedikit tentang sejarahnya saja, tentang mindfulness ya. Secara perkembangannya itu begini. Jadi ini yang tadi sering saya sebut namanya Thich Nhat Hanh. Dia yang seorang monk, seorang biksu ya. Tapi mengajarkan gitu. Mindfulness ini ke banyak orang, tidak hanya sekedar orang Buddha saja, enggak. Orang umum pun juga kalau mau belajar akhirnya diajari sama dia. Sehingga dia menjadi guru mindfulness banyak tokoh-tokoh dunia seperti ini, Jon Kabat-Zinn, ini yang membawa mindfulness ke barat ya, ke rumah sakit dan akhirnya beliau menemukan MBRS ya. MBSR, maksudnya mindfulness based stress reduction. Nah, ini gunanya untuk mengurangi stres. Makanya kenapa Jon Kabat-Zinn ini punya MBSR ini, karena dia langsung membuat penelitian kepada para pasien-pasien di rumah sakit yang sulit sekali sembuh. Dia sarankan dokter-dokter menggunakan mindfulness. Coba dilatih mindfulness. Akhirnya apa? Tingkat kesembuhan meningkat, ya, kematian menurun. Gitu ya. Lalu disebarkan juga salah satunya ke UK di Oxford oleh Mark Williams. Ya. Ini juga, dan akhirnya diteliti karena Dalai Lama melihat bahwa coba deh para peneliti-peneliti itu coba kaji mindfulness dari sisi klinis, gitu ya, dari sisi medis. Maka muncul nih Richard Davidson salah satunya. Dia membuat salah satu aplikasi namanya Healthy Minds yang ini meneliti terkait antara orang yang kena depresi, stres dan sebagainya, lalu dilatih mindful dan apa yang terjadi, beliau meneliti dan ternyata hasilnya amazing. Makanya mereka ini yang menyebarkan banyak hal terkait dengan mindfulness, baik itu di timur ataupun di barat. Ini dia perkembangannya begitu. Dan area mindfulness, Budina, ini bisa menyentuh banyak hal. Ini tadi yang saya sebutkan ya, bahwa di UK itu ada sudah, bahkan sudah masuk universitas. Di US juga begitu, ya. Di Harvard juga begitu ada bahasanya
kuliah gitu ya. Mata kuliahnya adalah mindfulness gitu. Ada sport untuk sport di ranah rumah sakit juga digunakan, tentara, leadership, sekolah, ya, kepolisian, ini semuanya menggunakan itu. Tempat kerja, dan ini juga di perusahaan-perusahaan yang besar pun digunakan, Google, Microsoft, ini menggunakan. Makanya kenapa ternyata setelah dilatih mindfulness, tingkat resiko terjadinya kecelakaan di tempat-tempat kerja itu menurun. Jawabannya adalah karena orang yang berlatih mindfulness, dia akan lebih aware, lebih sadar, ya. Ada kabel begini, ada yang tidak tertata seperti ini, dia tahu, ya, semakin aware. Kan tokoh-tokoh dunia juga melatih dirinya untuk bermindful, ya. Seperti ini, siapa ini? Tahu nggak ini? Wajahnya siapa ini? Ini ada tokoh, ini ada siapa? Bill Gates, ya. Ada Oprah Winfrey, ada juga artis ini, Katy Perry, ada Michael Jordan. Ini semuanya adalah selebritis dan juga CEO, ya. CEO juga berlatih loh. Ini CEO perusahaan Microsoft itu berlatih ternyata mindful. Mereka berlatih mindful. Nah, ini berdasarkan riset, ternyata dari awal penelitian di tahun ini ya, di tahun 2000-an ini sudah mulai, tahun 98 juga sudah mulai, meskipun tidak banyak, nggak nyampe 200 artikel, tapi kemudian atau jurnal naik terus, seiring tahun naik terus gitu ya, sampai ketika di tahun 2019, tahun 2018, 2019 ini naik, artinya jumlah jurnalnya semakin banyak tentang mindfulness, ya, tentang waktu 1980 sampai 2019 itu lebih, apalagi sekarang, bertambah lagi pasti jurnal. Kemudian di Google Research dia ternyata menggunakan ini sebagai support perusahaan dia, ya. Nah, ini ada self awareness, ya. Di bagian ini ada self awareness, di sini ada mindfulness, dipakai oleh dia, dipakai untuk apa? Melatih emotional intelligence. Semakin orang itu self awareness-nya bagus, maka emosionalnya juga akan semakin bagus, ya. Baik. Informal practice artinya Bu Dina, praktek yang tidak normal. Bukan. Jadi latihan mindfulness itu ada dua, ada formal, ada informal. Kalau yang formal itu seperti tadi, ya, mindful breathing itu formal. Berjeda, latihan berjeda itu formal. Nanti kita juga akan latihan misalkan loving kindness, meditasi. Itu adalah formal. Nah, ada juga yang informal. Informal itu adalah aktivitas mindful di dalam seluruh aktivitas-aktivitas pekerjaan kita melalui panca indera kita. Ciuman, pendengaran, penglihatan dan sentuhan sebagainya. Orang cuci tangan ini bisa dijadikan latihan untuk lebih mindful. Merasakan ada air yang mengenai tangan dia, merasakan sabunnya, licinnya sabun, wanginya sabun. Mindful gitu. Ya. Kan kita jarang ya, Bu. Jangan cuci tangan sambil mindful gitu ya. Pokoknya cuci tangan aja. Iya, pikirannya di mana, tangannya nyuci. Nah, ternyata ini bisa dilatihkan untuk dijadikan untuk berlatih mindful. Ini secara informal ya. Bisa juga pada saat cuci tangan itu betul-betul merasakan hadir penuh, sadar utuh. Iya, sadari pikiran dan perasaan. Nah, ini dia. Aktivitas yang bisa dilakukan dengan mindful. Jalan, ya, berjalan ini mindful walking, masak, cuci piring, saat makan, semuanya yang itu menggunakan panca indera kita bisa latih untuk mindful. Ya. Dan ketika belajar mindful secara baik itu formal atau informal, maka semuanya tetap bermanfaat. Nah, ini bagian daripada formal ya, yang kita sudah latih, mindful stop ya, breathing, kemudian nanti kita juga akan belajar open awareness, gratitude, loving kindness, dan lain sebagainya. Kalau mindful eating mungkin besok pertemuan ketiga, Bu Dina silakan pakai makanan, ya, bawa roti atau apa, terus teh. Oh, iya. Kita akan ngeteh pakai mindful. Oke. Ya, aku suka. Minum mindful, kemudian makan roti mindful, gitu, mindful eating, ya. gitu ya.
Nah, Jadi ini contoh-contoh. ngerasain bentuknya roti Betul. gimana ya? Apa ngerasain rasanya, enaknya, Betul. asinnya. Nah, ini kalau kita bisa menemukan mindful ternyata di semua aktivitas kita ada loh, Bu. Ya, saat berjalan lah, saat di taman lah, saat kita ngopi, saat kita bekerja, saat kita bernafas, saat kita apapun ini, ya, ternyata kita menemukan mindfulness di mana-mana. Dan ini sudah dilatihkan di banyak pekerjaan dan membantu orang jauh lebih fokus, pikirannya jauh lebih clear, kreatif, self talk-nya terjaga, lebih positif, ya, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Itu dari pikiran. Dari sisi perasaan, kalau mindful itu dilatih terus, maka melahirkan tenang, damai, energize, lebih berenergi, lebih percaya diri, ya, resilient, daya lentingnya lebih besar, tidak mudah terpuruk, ya, empati dan belas asihnya semakin meningkat. Jadi sekali lagi ini seperti kita berlatih di gym, ya. Kalau gym kan melatih otot kita, gitu ya, otot-otot tangan kita, perut kita, kaki kita. Nah, kalau mindfulness itu melatih otot otaknya. Semakin bagus. Tadi kan sudah saya kasih gambaran terkait dengan otak yang berlatih mindfulness apa yang terjadi. Semakin menebal di bagian tertentu, mengecil bagian tertentu, gitu ya. Keren banget. Dan memang latihan ini sifatnya lifelong process. Tidak bisa sekali dua kali, tapi terus. Guru saya dia sudah berlatih sampai berapa ya? 15 tahun. 15 tahun dia berlatih mindfulness, baru mengajarkan. Nah, oke ya. Ini sudah selesai terkait dengan apa? Penjelasan intronya, dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya sambil kita lebih spesifik ke bagian-bagian terkait dengan kesehatannya lebih fokus kepada diabetes tipe 2, lalu kita juga sambil berlatih Bawa rotinya besok ya. sekaligus sambil berlatih mindful eating, mindful drinking, gitu kan. Dan itu adalah latihan-latihan mindful yang sifatnya informal. Ya, sifatnya apa? Informal. Bentuknya banyak. Nanti kita akan bisa berlatih. Ada pertanyaan sebelum ditutup, Bu Dina? Untuk mindful itu berarti kesadaran tidak hanya untuk pada saat kita rileks ya. Rileks ya, Pak. Betul. Kan ada tadi pada saat kita masak segala ya, ada mindful juga ya. Betul. Berarti pada saat nyapu, pada saat ngepel semua mindful ya, Pak. Itu pertanyaan aku gini, Pak. Ini berarti itu mindfulness yang informal ya? Apa yang formal? Informal. Informal kan ya? Oh, oke. Berarti sebenarnya yang formal itu adalah di mana saat kita tidak melakukan apa-apa. Kita duduk diam, lalu kemudian kita betul-betul mendengarkan dan menyadari nafas dan sebagainya. Itu namanya formal. Oh iya, kalau informal kalau kita informal gerak, itu ya semua aktivitas yang menggunakan panca indera kita, maka itu bisa dikatakan adalah informal. Kegiatan-kegiatan sehari-hari itu bisa informal. Bahkan saat nyetir tuh, Bu, lagi nyetir tuh itu bisa dilatih kesadarannya. Yaitu apa? Merasakan tulang duduk kita menyentuh jok mobil kita, empuknya jok mobil kita, lalu kemudian merasakan betapa nikmatnya udara atau AC yang keluar dari AC menuju ke badan kita, merasakan bau pewangi mobil, dan kemudian melihat di sekelilingnya ada mobil begini begitu, di depannya begini ada sekian. Itu semuanya bisa mindful driving namanya. Lagi nyetir mindful gitu. Mindful ya, lagi nyetir. Contoh mindful driving itu salah satunya gini. Saat ibu bekerja, berangkat kerja, lalu kondisinya macet. Sementara ibu tahu bahwa masuk kerja jam sekian gitu ya. Jam 7 lah. Sementara jam setengah 7 posisinya masih jauh, masih macet gitu.
Nah, kalau ibu nggak mindful, maka ibu akan gelisah. Kenapa? Pikiran ibu sudah ada di tempat kerja, badannya masih di sini. Itu namanya kan nggak mindful, akhirnya gelisah kan. Kok masih sih, kapan sampainya sih, gitu ya. Gitu ya. Itu malah gelisah dan sebagainya. Itu nggak mindful. Kalau orang yang mindful, ya sudah. Dia tahu pada saat ini lagi kondisinya penuh, ya, lagi stuck. Dia sadari akhirnya, dia nikmati banyak mobil, warna-warni mobil, ya. Dia cuma mengamati aja. Ada udara, ada bau, ada suara. Dia amati aja. Dan dia nikmati. Akhirnya apa? Jadi Lebih tenang. Nggak takut apa dan sebagainya. Dan kalau saya biasanya saya bawa dengan zikir ya, zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kan kita pengen juga tepat pada waktunya kan. Nah, saya anggap bahwa ini saya lagi terhalang ikan paus ini. Saya pengen nyampe tepat waktu soalnya. Ya sudah sambil zikir dan tenang. Alhamdulillah sering kali saya praktekkan dan yang it's ini amazing. yang la ilaha illa anta subhanaka in Yes. subhanaka in Inni kuntu minadz dzalimin. Itu artinya apa sih? La ilaha illa anta adalah pengakuan kita bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kemudian kita bertasbih, subhanaka, mensucikan Allah. Kemudian kita mengakui kezaliman, ini kuntu minadz dzalimin, aku banyak yang salah ya Allah. Ini macet bukan karena orang lain bikin banyak macet, mobil banyak, enggak, karena memang aku bangunnya telat ya Allah. Atau karena aku sibuk sadar ya. Bikin, ya, semakin sadar. Dan Dan uniknya saat itu dipraktekkan nggak tahu tuh mobil itu gerak aja dikasih jalan gitu nggak tahu gimana. Nyampe tempat pada waktunya. Iya, itu adalah pertolongan dari Allah ya. Ya, itu spiritual. Kalau dikaitkan dengan spiritual mindfulness gitu. Iya, makanya berarti spiritual mindfulness itu artinya kita menyerahkan kepada Allah dan kita sadari bahwa ini adalah kelalaian kita gitu ya. Yes, tepat sekali. Tepat sekali. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan bahkan sampai Allah. Enggak. Kan ada orang gara-gara kayak gitu, ya Allah, apa salah saya ya Allah kok kasih sakit seperti ini gitu. Ini kan menyalahkan Allah kan gitu. Padahal jelas kalau dia sakit pasti karena kesalahan dia, pasti. Gitu. Ada salah, ada andil dia lah. Nah, kalau orang itu mindful, dia akan tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Dia akan jauh lebih bisa menerima. Gitu. Itu spiritual mindfulness. Oke, Masya Allah, sudah azan. Saya kira cukup sekian ya, Budina. Nanti kita akan bertemu dan berarti lagi di pertemuan. Ini belum 2,5 jam. Ini gimana? Hah? Kenapa? Ini belum 2,5 jam. Belum 2,5 jam. Kita dari jam berapa? Jam 10. Udahlah biarin nggak apa-apa. Jam 10? Oh, iya. Jam 11. Oh iya, baru 2 jam ya? Iya, tapi nggak kerasa ya Pak ya. Iya. Gini aja, gini. Kemarin kok bisa pas ya waktunya ya? Oh iya, mulainya bukan jam 10 ya? Iya, jam 9. Jam 9 ya. Oh ya, nantinya kita mulainya jam 9 aja deh, jangan jam 10. Iya, udah. Khawatirnya ini duhur. Pas duhur ya Pak ya. Iya, Ya udah pas nanti aja duhur. setelah ini berarti jam next time-nya jam 9 ya pas ya waktu kemarin kita pertama kali itu. Dan nanti kalaupun jam 9 itu nggak apa-apa, dilebihkan sampai 3 jam juga nggak apa-apa untuk gantiin. Untuk next time-nya ya. Iya, nggak apa-apa. Selesainya nanti jam 12 nggak apa-apa, pas duhur nggak apa-apa. Dari mulai jam 9 kan puas tuh. Iya benar Pak. Oke, soalnya hari ini juga aku ini agak ngantuk, soalnya emang nggak tidur. Kemarin kan emang ini ya, emang full antusias ya. Beda lah, saya juga bisa merasakan. Wah ini Budina capek banget kayaknya. Iya, capek banget emang. Pasien banyak juga. Ya tapi enak juga sih. Jadi kalau misalkan kita ke pasien